Shalom saudara semuanya, selamat ketemu kembali. 3 minggu yang lalu saya harus menghadapi isoman saudara. Mau gak mau harus terjadi dalam kehidupan saya. Saya gak tahu kena di mana, apakah di Semarang ataukah waktu saya bekerja saya kurang tahu. Pokoknya intinya pulang dari Semarang, saya itu seperti orang meriang, tapi apa ya, beda, sakitnya beda saudara. Seperti, maaf ya saudara ya, dulu ketika saya waktu masih muda, sekarang masih muda juga. Saya sering ngomong gitu seperti Ibu Ina lah. Dulu masih muda, sekarang masih muda ya Bu ya. Oke. Dulu ketika saya masih muda, saya masih nakal. Saya sering minum, suka minuman keras. Dan itu kalau minum sampai pol. Kalau botolnya nggak habis, isinya nggak habis, ya nggak pulang gitu loh. Lah rasanya itu, sakitnya itu, pusing, campur nggak karuan, campur seperti orang mau muntah, geliangan. Dan saya pulang dari Semarang, saya sampai Cirebon, saya terpaksa harus swab. Saya swab mandiri, saya punya di rumah, saya swab mandiri, dan hasilnya adalah positif. Dan mau nggak mau, saya harus mengisolasi diri saya. Saya ngomong sama keluarga saya harus isolasi. Dan saya ya untung rumah saya punya kamar 4 hari ini. Rumah saya yang dulu cuma punya 2 kamar. Nah itu bayangin saudara, kalau cuma punya 2 kamar ya bingung saudara ya. Harus terpaksa harus mungkin di hotel atau mungkin apa tidur di luar, nggak mungkin juga saudara. Tapi untungnya saya punya 4 kamar, 5 kamar malah hari ini. Dan saya harus isoman dan saya semua diantar makanan, semua apa isoman selama hampir mungkin 5-6 hari saya isoman. Karena saya kenanya yang puji Tuhan, yaitu namanya orang Jawa. Untung, ngasih untung, betul saudara? Masih untung, nggak kena yang varian yang lebih mengerikan. Tapi saya kenanya yang ringan-ringan saja. Ya ringannya, tapi kalau disuruh ngulang mau nggak? Ya nggak mau saudara. Itu isoman, benar-benar orang yang istilahnya seperti saya itu kan orang yang suka keluar, suka pergi ke tempat kerja saya itu kerja saya di mall. Dan setiap hari saya harus pergi ke mall dan keluar. Dan itu harus di kamar luas mungkin cuma 4x6. Setiap hari di situ baca Alkitab, dengerin khotbah, bosen ya saudara, bosen saudara. Jujur, bosen. Mungkin ada saudara-saudara yang berkata, wah saya ngerasa dalam hadirat Tuhan selama seminggu atau 2 minggu atau 5 hari dalam hadirat Tuhan. Tapi sejujurnya saudara, baca Alkitab sembah Tuhan, baca firman Tuhan selama 6 hari itu, bosen gak? Ya bosen saudara. Tapi Tuhan itu baik. Amin saudara. Dia Tuhan yang membuat kita berkemenangan, yang menyelamatkan jiwa kita, yang menebus kita dari dosa. Amin. Dan hari ini saya sudah sembuh. Mungkin saudara mungkin dengar suara saya, kok suaranya lu kira ada beda ya? Ya itu akibatnya saudara. Tapi percayalah, minggu yang lalu saya sudah PCR saudara. Dan hasilnya adalah positif lagi. Jangan saudara, negatif. Saya sudah PCR dan hasil saya adalah negatif. Dan ini adalah minggu ketiga saya datang ke tempat ini. Saya memastikan diri saya aman buat saudara dan saudara juga aman buat saya. Amin saudara. Makanya mungkin selama 2 minggu kita nggak ketemu. Dan saya terima kasih buat Om Cece yang menggantikan saya di tempat ini. Dan juga buat saudara-saudara yang menggantikan khotbah, menggantikan sharing, saya berterima kasih. Dan saya percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas hidup saudara dan saya. Amin. Minggu yang lalu saya sudah PCR saudara. Dan saya memastikan PCR saya adalah negatif. Karena saya akan ketemu sama ibu saya. Ibu saya itu umur 86 tahun saudara. Ya. Jadi kalau misalnya orang ngomong, kamu sehat-sehat saja. Oh saya baru ketemu sama ibu saya dan ibu saya tetap sehat dan tetap hidup. Nah itu saudara ya. Seringkali orang bertanya sama saya, kamu sudah sehat? Kamu sudah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ibu saya tetap hidup tuh hari ini. Dan saya sudah ketemu berkali-kali dengan ibu saya. Dan ibu saya nggak batuk, nggak pilek. Hari ini mungkin pagi-pagi masih ada batuknya sedikit atau pileknya. Mungkin saudara yang berpengalaman mungkin lebih tahu dari saya. Tapi hari ini kenapa saya ngomong? Karena saya ngomong, saya berterus terang sama saudara. Karena ini adalah sakit yang bukan tulah saudara.
Amin. Seringkali kita berpikir, wah kena COVID ya, wah tulah itu. Kamu kurang percaya ya, kamu kurang beriman ya. Iya sih, kamu sih. Ini, hari ini saudara, kalau Tuhan membiarkan kita sampai kena, berarti apa? Bukan Tuhan gak sayang sama kita, bukan Tuhan gak melindungi kita, tapi kita gagal untuk melakukan protokol kesehatan dalam hidup kita. Karena kita gagal untuk menjaga kehidupan kita. Sama aja dalam hidup kita, iman kita, hati kita. Kok Tuhan gak bisa ngeluputin sih Tuhan? Kan Tuhan sanggup untuk meluputkan segala sesuatunya dalam hidup saya. Tuhan sanggup menjaga hidup saya. Hei saudara dan saya mau berkata, bukan salah Tuhannya, bukan salah firman Tuhannya, tapi salah hati kita. Mungkin salah hidup kita. Kita gak jaga iman kita gak jaga hati kita gak jaga kesehatan kita. Jujur saudara, 3 minggu yang lalu saya udah mulai kendor saudara. Karena saya ngomong, alah wis habis ini, sudah habis lah. Cuma Omikron, masa sama aja takut gitu loh. Kalau sama tante-tante mungkin takut, iya gak apa-apa ya, takut ya sama tante ya. Gitu. Tante itu lebih galak dari percayalah saudara. Tapi ini kan cuma gak usah takut. Dan nyatalah sudah. Kok saya kok pilek ya, saya kok badannya kok meriang ya. Panas sih enggak saudara, cuma 37,5, sumeng. Tapi percayalah, rasanya enggak seperti panas biasa. Seperti kepalanya muter-muter gitu loh. Enggak karuan, ya tapi mungkin gejalanya beda-beda. Itu kesaksian saya, mungkin saudara tanya, wah Lucky kok enggak pernah muncul, ini ngapain nih? Saya enggak keluar negeri saudara, tapi isoman saudara. Ya, jadi bukan 2 minggu liburan, tapi 2 minggu ada di rumah isoman. Amin. Dan saya percaya Tuhan is good, God is good. Amin. Hari ini firman Tuhannya cukup simpel saudara. Saya baca banyak buku, saya baca banyak Alkitab ketika saya ada di dalam kamar. Hari ini saudara pernah dengar good or God. Saya tampilin. Good itu apa saudara? Baik. Good or God. Di dalam kehidupan kita. Seringkali tulisan ini saru saudara. Good or God. Yang bisa memilih adalah hidupmu dan hidup saya di dalam ini. Seringkali mungkin di dalam mulut kita berkata, oh pasti Tuhan, oh pasti Tuhan. Tapi hati-hati saudara, seringkali dalam kehidupan kita berkata, aku gak mau God, gak mau God, cukup good, cukup dengan good. Toh good gak berdosa. Kita mau baca dari firman Tuhan. Ibrani 5 ayat 14 berkata seperti ini. Ibrani 5 ayat 14 berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita mau baca sekali lagi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau kita lihat ayat ini saudara, saya teringat tentang Salomo. Ketika Salomo di dalam masa dia didatangi Tuhan, ketika dia mau mulai berkuasa, mulai menjadi raja dalam hidupnya. Saudara mungkin ingat di dalam Alkitab berkata apa? Dia ditemui Tuhan sendiri. Dan dia dikasih sama Tuhan. Kamu mau minta apa nak? Saudara tahu permintaannya Salomo? Membedakan yang baik dan yang jahat. Yang baik, saya mau berkata hari ini, belum tentu itu kehendak Tuhan. Tapi kalau yang kehendak Tuhan, pasti di dalamnya sudah pasti ada kebaikan. Amin. Di awal, di Markus 10 ayat 18, ketika seorang pemuda yang kaya, dia menemui Yesus sendiri. Dan dia berkata, Guru engkau baik. Tapi jawab Yesus kepadanya,
Di Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tidak ada satupun yang baik kecuali hanya Bapa di surga. Yesus pun mengatakan seperti itu. Hari ini sebagai kita, sebagai orang-orang yang dewasa, pengikutan kita kepada Tuhan, mungkin hari ini kita harus next level. Bukan cuma good, tapi kita harus berkata, I choose a God. I choose God. Amin saudara. Hal itu di Kejadian 3 ayat 6. Di awal-awal mula penciptaan dunia ini saudara. Di Taman Eden. Di dalam sesuatu yang baik. Di dalam sesuatu yang semuanya tercukupi. Di dalam semuanya yang serba indah. Yaitu yang namanya Taman Eden. Saudara percaya maupun gak melihat. Taman Eden itu taman yang sangat baik. Yang sangat luar biasa. Kalau saya boleh gambarkan. Taman Eden itu adalah gambaran keluarga yang bahagia. Gambaran dari gereja yang bahagia. Gereja yang sangat indah. Gereja yang sangat luar biasa. Semua Tuhan sudah sediakan. Semua Tuhan sudah persiapkan. Tapi lihat saudara. Di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu. Apa tulisannya saudara? Baik. Garis bawahi. Untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lihat saudara. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Di Amsal berkata seperti ini saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka, oh ini jalan yang baik. Tapi ternyata ujungnya adalah maut. Hari itu Hawa adalah seorang yang diambil dari tulang rusuk dari Adam. Betul saudara? Hawa tidak pernah dilecehkan. Hawa tidak pernah dibuat susah. Hawa tidak punya dosa keturunan. Bisa nangkap saudara? Seringkali orang berkata, oh ya dia melakukan itu karena dia masa kecilnya seperti ini. Oh ya dia melakukan seperti itu karena ada dosa seperti ini. Oh ya dia melakukan seperti itu karena pada waktu mudanya dia dilecehkan. Tapi hari ini Alkitab berkata, saudara bisa cek, Hawa diciptakan serupa dengan gambar Allah. Betul? Hawa diciptakan sederajat dengan Adam. Betul saudara? Dan hari itu Hawa diperdaya dengan sesuatu kata. Ini enggak apa-apa. Ini baik. Engkau akan mengerti. Ini enggak apa-apa. Ini baik. Lakukan aja. Demi kesejahteraanmu. Makanya Amsal, Salomo berkata, ada jalan yang disangka lurus. Ada jalan yang disangka ini baik. Tapi ternyata ujungnya saudara. Ujungnya loh maut. Hati-hati saudara. Kelihatannya baik. Kejadian 3 ayat 6 berkata, pohon itu baik untuk dimakan. Kita mau baca di perjanjian baru, saya mau tegaskan. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, tetapi aku takut, Paulus berkata, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama
seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hawa tidak pernah dibohongi oleh Adam. Hawa tidak pernah, maaf saya berkata, Hawa tidak pernah diselingkuhi oleh Adam. Tetapi Hawa melakukan dan diperdaya oleh ular. Artinya apa? Hati-hati saudara. Sekalipun engkau di dalam gereja, sekalipun engkau di dalam Taman Eden, hati-hati. Iblis akan berusaha untuk memperdaya setiap kita. Untuk memilih, ini baik. But today, I told you, good or God. Good or God. Hari ini mungkin banyak tawaran. Hari ini mungkin banyak segala sesuatu yang iblis sodorkan. Ini loh jalannya. Enggak apa-apa. Demi, mungkin kita berkata demi pelayanan. Demi sesuatu yang baik. Tapi saya mau berkata, ujungnya saudara, hati-hati. Kita belum tahu ujungnya, tapi hati-hati. Ayat berikutnya saudara, saya mau perjelas buat saudara. Ular membuat Hawa diperdaya. Kenapa harus Hawa? Kenapa enggak Adam? Mungkin orang berkata, Hawa itu makhluk lemah. Hawa itu perempuan, wanita. Salah jawabannya. Karena Hawa adalah sederajat dengan Adam. Karena Hawa adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi hari ini istri-istri yang dengar, engkau enggak lebih rendah dari suamimu. Tapi engkau adalah rekan sekerja, pewaris kerajaan surga. Karena Adam dan Hawa ini sederajat dan mereka diperintahkan Tuhan untuk mengelola, untuk mengerjakan, untuk berkembang biak dan menguasai dunia bersama-sama. Betul saudara? Itu firman Tuhannya. Kenapa iblis memakai Hawa bukan Adam? Saudara ingat di Kejadian 2. Allah Bapa itu ngomong sama siapa? Kalau enggak boleh makan buah itu. Sama Adam. Dan Hawa hanya dengar dari Adam. Hawa enggak pernah dengar sendiri dari perkataan Bapak. Hawa enggak pernah dengar dari perkataan Tuhan sendiri. Dia hanya dengar apa kata suaminya. Hari ini jangan apa yang kata orang, tapi dengar apa yang kata Tuhan. Amin saudara. Ketika saya menyelidiki buah, saudara tahu enggak? Di waktu sekolah minggu, di Taman Eden itu ada berapa pohon? Ayo, jujur. Ada berapa pohon? 3 Cirere. 2. Cirere ngomong 2. Dulu waktu saya kecil, waktu di sekolah minggu, di gereja saya yang lama, saya diceritain 3. Ayo, yang benar yang mana? Pohon, 3 pohon menurut guru sekolah minggu saya, itu pohonnya yang pertama adalah pohon kehidupan. Betul? Yang kedua, pohon pengertian. Yang baik dan yang jahat. Yang ketiga, pohon yang boleh dimakan buahnya. Cirere salah enggak? Enggak salah. 2 benar Cirere. Ada 2 pohon pengertian, 1 pohon pengertian, dan 1 pohon kehidupan. Yang enggak boleh dimakan pohon yang mana? Nah ini sekolah minggunya gimana ini saudara ini?
Yang nggak boleh dimakan, yang pengertian. Betul kan saudara? Yang kehidupan boleh dimakan enggak? Boleh. Yang nggak boleh dimakan itu adalah pohon pengertian. Pohon kehidupan boleh dimakan enggak? Boleh. Pohon yang lain boleh dimakan enggak? Boleh. Dan ketika saya menyelidiki di internet, saking anggurnya 6 hari, ternyata di Taman Eden itu Tuhan menyediakan 2.500 pohon. Saya baru sadar guru sekolah minggu saya salah. Cuma saya nggak tahu di mana dia sekarang. Saya akan kasih tahu kalau dia ada. Di Taman Eden itu ada 2.500 pohon saudara. Dan Tuhan ngomong, semua boleh kamu makan. Di tengah-tengah itu lihat, ada pohon pengertian dan pohon kehidupan. Don't touch. Tuhan ngomong. Cuma itu aja, don't touch. Pohon kehidupan bolehlah, lu makanlah sampai puas. Tapi pohon pengertian, jangan nak. Jangan nak. Ketika engkau makan itu, hari itu juga engkau mati. Tapi pohon kehidupan, boleh saudara. Karena banyak kesaksian itu pohon kehidupan. Orang yang meninggal di dalam dunia ini dalam keadaan sakit, daun kehidupannya itu menyembuhkan. Bahkan buahnya itu akan membuat hidupmu akan selama-lamanya kekal. Itu ada firman-Nya. Betul saudara? Saudara bisa bayangin apa yang terjadi di Taman Eden. 2.500 pohon saudara Tuhan berikan buat manusia. Tapi toh manusia gak makan yang 2.499-nya itu. Mereka gak menginginkan yang itu, tapi menginginkan yang satu ini loh. Yang setan ngomong, ini loh baik nak. Udah, hajar aja bleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, hajar aja. Bohong dikit tuh gak apa-apa. Dosa kecil tuh gak apa-apa. Dosa kecil gak apa-apa. Tinggal minta ampun. Gak masalah. Beres, Tuhan tuh Maha Pengampun kok. Artinya apa? Ular ini, yang pertama saya mau berkata, dia sudah mengalihkan fokus dari Hawa. Fokusnya Hawa bukan Tuhan lagi. Tapi fokusnya Hawa adalah apa? Iya, benar ini ular. Gak apa-apa, dimakan aja. Yang kamu kan tahu pengertian yang baik dan yang jahat. Kamu bisa membedakan. Ini loh yang baik, ini loh yang jahat. Kamu ikuti yang baik lah. Lihat saudara, betapa jahatnya ular itu. Betapa jahatnya. Di bahasa Indonesia masa kini, di Kejadian 3 ayat 1, berkata seperti ini. Saya suka baca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Karena saya percaya Alkitab yang saudara baca itu dari dulu sampai sekarang tetap up to date, betul? Mau dibaca berkali-kali tetap up to date. Seringkali kita berkata, ngapain baca Alkitab setebal ini? Tapi percayalah, Alkitab itu yang membuat kehidupanmu akan menjadi lebih baik. Karena semuanya didasarkan oleh firman Tuhan. Dan harus baca Alkitab. Saya seringkali baca bermacam-macam versi. Karena apa? Mungkin saudara berkata, wah bosen baca kok perjanjian baru aja. Yaitu gunanya gadget zaman sekarang. Kita bisa ngelihat semuanya. Bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia yang baru. Itu bisa beda-beda saudara. Artinya beda, penerjemahannya beda. Tapi artinya tetap sama. Tapi itu akan membuka wawasan saudara dan saya. Oh ya, ini terjemahan yang bagus. Dan saya baca di BIMK, Kejadian 3 ayat 1 berkata seperti ini. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan
dari segala pohon di taman ini. Pinter ya saudara ya. Ular itu ngebelok dulu. Dia akan ngomong, bener tah. Kalau Tuhan tuh ngomong, melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon ini. Begitu itu masuk, tek, itu akan melebar. Hati-hati. Good or God. Good or God. Simple hari ini. Di dalam hidup kita, apakah kita mau milih hanya sebatas sampai yang good, tapi tanpa God. Saya teringat hari itu bangsa Israel melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Saudara pernah tahu ayatnya betul saudara? Di Kejadian, di Keluaran 33. Dan hari itu Tuhan berkata, aku tidak akan bersama-sama dengan engkau di Keluaran 33. Tapi malaikat yang akan bersama-sama dengan engkau. Keluaran 33, nanti baca di rumah. Tapi apa jawab Musa hari itu? Tuhan, kalau engkau tidak yang bersama-sama dengan kami tidak mau melangkah selangkah pun. Musa berkata hari itu, seperti itu. Dan untungnya Tuhan yang kita sembah, dia berkata, dia hatinya diluluhkan oleh Musa. Dan hari itu kita kenal di Alkitab yang namanya tiang awan dan tiang api. Dari hari itu, ketika Musa berkata, dia meluluhkan hati Tuhan. Aku enggak mau Tuhan cuma malaikat. Aku enggak mau. Tapi aku mau engkau sendiri Tuhan yang melangkah bersama-sama dengan kami. Karena itu yang membedakan kami dengan bangsa-bangsa lain. Dan ketika Musa berkata seperti itu, Tuhan berkata, oke, hari ini engkau akan melihat. Ketika engkau masuk ke kemah pertemuan, ada namanya tiang awan yang artinya apa? Kehadiran Tuhan di dalam bangsa Israel. Hari ini saudara, jangan pernah tinggalin Tuhan. Selalu ingini Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kita. Jangan berhenti di good. Tapi kita berkata, God with us. Tuhan bersama dengan aku hari ini. Dan aku percaya, aku akan sampai ke tanah Kanaan. Aku akan sampai kepada tanah yang penuh dengan susu dan madu. With God, impossible is nothing. Dan biar hari ini kita boleh melihat tiang awannya. Dan kita boleh melihat tiang apinya di dalam hidup saudara dan saya. Good or God. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan pengurapan. Oke. Kita mau bangkit berdiri. Dan kita mau berkata di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, mari urapi setiap kami dengan minyak yang baru. Kami mau tiang awan-Mu. Kami mau tiang api-Mu. Kami mau Engkau sendiri Tuhan yang melangkah bersama-sama dengan kami. Kami tahu kehidupan ini gak semakin baik. Tapi kami tahu kehidupan kami akan semakin baik ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami gak mau berhenti hanya di kata good. Ini baik. Tapi saya mau berkata pada saudara. Mari pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Dan dia ada dalam hidup setiap saya dan saudara. Tuhan Yesus, kami ambil minyak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang baru Tuhan. Engkau berikan buat setiap kami. Engkau berikan buat setiap kami umat-Mu. Buat kami mengerti Tuhan. Kami urapi hidup kami. Dari ujung rambut, dahi kami. Biar ada pengurapan yang baru Engkau berikan dalam hidup kami. Dan telinga ini Tuhan. Bukan telinga
yang mendengar suara yang lain. Tapi kami mendengar suara Tuhan. Dan mata kami adalah mata yang tertuju kepada firman-Mu, tertuju kepada Engkau sendiri Tuhan. Dan biar setiap bibir mulut kami dalam mengatakan perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang surga. Apa yang kami katakan hari ini Tuhan, terjadi dalam hidup kami. Karena perkataan ini adalah perkataan yang ilahi. Dan biar setiap hati kami Tuhan, Engkau ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang mengerti hati Tuhan. Setiap ketertekan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang ilahi turun buat setiap kami. Tegar tengkuk kami dipatahkan. Yang ilahi masuk atas hidup kami. Dan kami berkata, tangan kami adalah tangan yang penuh dengan susu dan madu. Apapun yang kami lakukan, apapun yang ada di dalam tangan kami katakan jadi besar, jadi mendunia, jadi berkat buat banyak orang. Dan kaki kami Tuhan adalah seperti kaki Musa. Kaki yang menjejakkan di pada gunung-gunung yang tinggi. Dan kami percaya Tuhan, langkah-langkah kami adalah langkah-langkah kemenangan. Langkah-langkah from glory to glory. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat setiap kami boleh memilih Tuhan di atas segala-galanya. Dan kami percaya Tuhan, tiba waktunya kami akan melihat tanah Kanaan. Kami akan melihat milik pusaka kami. Kami akan melihat yang hilang akan kembali. Yang runtuh akan dibangun kembali. Itu yang menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus